Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Irwan Suyanto dan Ibu Ismianti selaku dosen pengampu mata kuliah Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Perkenalkan, nama saya Tira Urbana Satya Kuraga, NIM 122180054, dan teman saya Taufi Nur Asani 122180048. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu Kesehatan dan Keselamatan Kerja PT Freeport Indonesia di Papua. Kami mengangkat PT Freeport Indonesia sebagai studi kasus kami karena PT Freeport Indonesia merupakan perusahaan yang sangat mengedepankan kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Perusahaan ini menjamin keselamatan tingkat tinggi, tetapi masih saja ada kecelakaan kerja yang terjadi. PT Freeport Indonesia merupakan perusahaan tambang mineral afiliasi dari Freeport-McMoRan dan Mining Industry Indonesia. PT Freeport Indonesia ini beroperasi di dataran tinggi terpencil di Pegunungan Sudirman yang terletak di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, Indonesia. Nah, tambang di kawasan mineral Grasberg, Papua merupakan salah satu deposit emas dan tembaga terbesar di dunia. Berikut merupakan contoh kecelakaan akibat kerja di PT Freeport Indonesia. Yang pertama, pada tahun 2013 terdapat 3 contoh, yaitu robohnya atap area pelatihan tambang bawah tanah Bikosan. Yang kedua, pekerja tambang bawah tanah tertimbun lumpur basah yang menutupi truknya di tengah tugas pemeliharaan di area Deep Ore Zone atau DOZ. Longsor reruntuhan material tambang di area Loading Point 1E West, tambang bawah tanah Deep Ore Zone. Selanjutnya, pada tahun 2014, pekerja tambang bawah tanah tertimpa runtuhan batu di area tambang bawah tanah Grasberg Block Cave. Pada tahun 2016, unit dozer D11 terguling di bench 1 area tambang terbuka Grasberg. Nah, selanjutnya pada tahun 2019, yang pertama kecelakaan berupa jatuhnya material dari jalur pengangkutan batuan biji di area Bin 6, Milepost 74. Dan selanjutnya, kecelakaan berupa jatuhnya muatan counterweight terjatuh dari ketinggian 3 meter saat hendak mengirimkan ke Grasberg. Nah, kecelakaan ini terjadi akibat Tisa forklift tidak mampu menahan beban di area tambang Milepost 74. Selanjutnya, penanggulangan kecelakaan akibat kerja yang dilakukan PT Freeport Indonesia. Sebagaimana yang saya katakan di awal tadi, bahwa perusahaan ini sangat mengedepankan kesehatan dan keselamatan kerja, bahkan menjamin keselamatan tingkat tinggi. Nah, pada saat kecelakaan akibat kerja ini terjadi, pihak PT Freeport Indonesia langsung mendatangkan tim medis dan melakukan evakuasi. Selanjutnya, PT Freeport Indonesia melakukan investigasi dan penelusuran lebih lanjut di area kejadian agar dapat mengetahui penyebab terjadinya kecelakaan kerja. Pihak PT Freeport Indonesia juga melaporkan kejadian-kejadian kecelakaan kerja kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Taufik. Kemudian adalah penyakit akibat kerja. Wilayah kerja PT Freeport yang berada di tambang akan menyebabkan para pekerja tambang setiap harinya terpapar oleh debu yang dapat membahayakan kesehatannya. Khususnya dapat membahayakan paru-paru. Terpapar debu secara berlebih atau dalam jangka waktu yang panjang dapat menyebabkan penyakit pneumokoniosis. Selanjutnya adalah penanggulangan penyakit akibat kerja. Penanggulangan yang dilakukan oleh PT Freeport Indonesia yaitu adalah mengharuskan untuk para pekerja tambang
memakai serangkaian pakaian safety. Pakaian safety mencakup helm, kacamata, vest, sepatu, masker, sarung tangan, dan bahkan tabung oksigen untuk pekerja tambang yang berada di bawah tanah. Kemudian adalah analisis resiko. Bagi PT Freeport Indonesia, keselamatan kerja merupakan prioritas yang utama. Pendekatannya adalah evaluasi berlanjut terhadap proses dan operasi apapun yang dianggap potensial menghadirkan suatu ancaman. Bahaya dapat dilihat pada area tambang, yaitu bahasa mekanis dari alat-alat berat yang digunakan. Bahaya listrik karena proses penambangan tidak jauh dari alat-alat yang menggunakan listrik. Bahaya kimia dari debu-debu, serta bahaya fisik yang dapat disebabkan oleh kebisingan, suhu dingin yang ekstrim, dan juga getaran. Kemudian adalah untuk pengendalian resiko. Prakarsa keselamatan dan kesehatan tidak terbatas hanya di lingkungan tempat kerja, melainkan juga mencakup di luar tempat kerja. Mendorong karyawan untuk bertanggung jawab atas keselamatan dirinya dan rekan kerja lainnya. Apabila suatu resiko teridentifikasi, maka akan diambilnya langkah untuk mengukurnya dan kemudian mengendalikannya melalui cara-cara proaktif untuk melindungi kesehatan dari angkatan kerja. Pengendalian resiko dilakukan dengan cara mengadakan sosialisasi, workshop, membuat artikel tentang kesehatan dan keselamatan kerja, memperingati Bulan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Nasional, mengadakan pelatihan secara rutin, pelatihan menggunakan advanced simulator untuk meningkatkan kesadaran berkendara secara selamat, serta mengadakan medical check-up secara rutin dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil adalah dari keseluruhan, PT Freeport Indonesia sudah melakukan semaksimal mungkin untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, serta melakukan pencegahan terhadap penyakit di tempat kerja maupun lingkungan di luar tempat kerja. Semua itu telah dibuktikan dengan penurunan kecelakaan kerja dari tahun ke tahun dan telah mengikuti berbagai sertifikasi internasional tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Kemudian yang terakhir adalah saran. Saran yang dapat dilakukan untuk meningkatkan produktivitas kerja serta meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja, yaitu dengan menerapkan sistem operasional otomatis secara keseluruhan seperti yang sudah dilakukan, yaitu manajemen. Manajemen merupakan penerapan operasional excellence yang berupa sistem pengoperasian otomatis peralatan bergerak tambang bawah tanah oleh Caterpillar. Selanjutnya, terus-menerus mencari ruang untuk penyempurnaan seperti dalam menjalankan operasi penambangan akan mengurangi kecelakaan kerja serta penyakit akibat kerja. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya, kami mohon maaf apabila dalam menyampaikan kami ada kesalahan. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.